Pada pertengahan tahun 1924, dengan satu masjid dan seorang santri bernama Muhammad Komar, yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri, Haji Jazuli mulai merintis pesantren. Beliau meneruskan pengajian untuk anak-anak desa sekitar pelosok yang sudah dimulainya dengan pulang pergi sejak masih berada di Karangkates. Jumlah murid pertama yang ikut mengaji kurang lebih 12 orang. Di penghujung tahun 1924 itu seorang santri Temas bernama Abdullah Hisyam asal Kemayan datang bertemu kepada Haji Jazuli sambil membawa salam dan surat dari sahabat lamanya di Termas. Pada akhirnya Hisyam melanjutkan belajarnya kepada Kiai Jazuli yang memang sudah dikaguminya semenjak di Termas. Berbekal tekad yang kuat, pada tanggal 1 Januari 1925, Kiai Jazuli mengajukan surat permohonan pemantauan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah. Karena madrasah tersebut belum punya gedung, maka tempat belajarnya menggunakan serambi masjid. Inilah awal keberangkatan Haji Jazuli menjadi seorang kiai di usia yang masih muda 25 tahun. Di antara santri-santri pertama yang menetap adalah Haji Ridwan, Syakur, Bedowi, dan Khorman. Ketiganya dari Sendang, Gringging, ditambah Haji Asngari dan Berkah dari Ngadiluwi. Saat suasana sudah terasa ramai dan masjid pun terasa sesak, Kiai Jazuli merencanakan pembangunan sebuah gedung madrasah. Saat suasana sudah terasa ramai dan masjid pun terasa sesak, Kiai Jazuli merencanakan pembangunan sebuah gedung madrasah. Beliau mengayuh sepeda berpuluh-puluh kilometer sampai ke Kediri, Tulung Agung, Trenggalek, dan terkadang ke Blitar guna mencari donatur pembangunan. Pada tahun 1927 madrasah telah jadi. Akan tetapi ada kekurangan dana, yaitu untuk lantai. Tidak ada rotan akar pun jadi. Dengan itulah lantai menggunakan bata merah yang akhirnya madrasah ini dikenal dengan nama Madrasah Merah. Pada tahun berikutnya, yaitu 1928, dibangunlah asrama pertama yang diberi nama Pondok D, yaitu Darussalam, yang disusul pada tahun berikutnya dengan pembangunan Pondok C, Cahaya, yang semula diperuntukkan sebagai tempat mujahadah bagi para santri. Pada tahun 1939 dibangunlah Komplek A, sebuah asrama berlantai 2 dilengkapi sebuah musola di depannya. Pada akhir masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1941, kantor Kenaiban diputuskan untuk pindah ke Mojo, kurang lebih 6 km utara pelosok. Tentu saja perpindahan tersebut meninggalkan kekayaan yang berharga, di antaranya sebuah masjid, pendopo Kenaiban, rumah-rumah, dan tanah pekarangan yang cukup luas. Untuk dapat memiliki kekayaan tersebut, pihak pondok diminta untuk menyediakan tanah pengganti di Mojo. Untuk itu pondok mengeluarkan biaya 71 gulden Belanda